Dalam penyusunan kisi-kisi soal, adapun hal yang sangat penting adalah mengetahui matriks format kisi-kisi tersebut. Karena format tersebut berisi informasi mengenai materi yang akan diujikan. Fungsi dari kisi-kisi yaitu sebagai panduan di dalam penulisan soal. Untuk menghasilkan instrumen yang baik, tentu kisi-kisi juga harus baik. Dalam mengisi format kisi-kisi harus mengetahui langkah-langkah yang harus diperhatikan, yaitu langkah-langkah yang menyusun kisi-kisi terdiri dari 1. Harus mengetahui atau menentukan KD yang akan diukur. 2. Harus memilih materi yang esensial. 3. Harus merumuskan indikator yang mengacu pada kompetensi dasar dengan memperhatikan materi yang esensial yang telah dipilih dan level kognitif. Adapun persyaratan yang harus diperhatikan: 1. Mewakili isi kurikulum yang akan diujikan. 2. Komponen-komponen dari kisi-kisi harus jelas dan mudah dipahami. 3. Soal-soal harus dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan. Berikut adalah contoh kisi-kisi soal yang telah dibuat oleh kelompok kami. Yang pertama yaitu ada kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya 3.2 menelaah makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Adapun indikator pembelajarannya 32.1 mendeskripsikan makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. 32.2 mendeskripsikan tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. 32.3 menganalisis makna kedudukan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan 32.4 menganalisis peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Selanjutnya, adapun materi pembelajarannya yang pertama, makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Adapun teknik penilaiannya ada pilihan ganda, uraian, menjodohkan, dan benar salah. Untuk jenjang pengetahuannya, untuk pilihan ganda C4 dan C3, uraian C3 C4, menjodohkan C3 dan C4, benar salah C3 dan C4. Dan nomor soalnya pilihan ganda 1 sampai 20, uraian 1 sampai 10, menjodohkan 1 sampai 10, dan benar salah 1 sampai 10. Dalam merumuskan indikator, yang pertama harus menjabarkan KD materi, indikator materi dengan medium materi esensial yang telah dipilih. Indikator, ciri dari perilaku performan yang akan diujikan untuk mengetahui tercapainya tujuan pembelajaran. Perlu diperhatikan landasan dari taksonomi Bloom. Yang pertama, mengingat termasuk ke dalam C1 dan memahami termasuk ke dalam C2. Yang kedua, mengaplikasikan termasuk ke dalam C3. Yang ketiga, menganalisis termasuk ke dalam C4, mengevaluasi termasuk ke dalam C5, dan mengkreasi termasuk ke dalam C6. Ketiga level tersebut digunakan di dalam matriks penyusunan kisi-kisi dalam mengetahui level kognitifnya.